Demak, sebuah kota di Jawa Tengah yang menyimpan jejak-jejak sejarah panjang penyebaran Islam di Jawa. Dikenal sebagai pusat pemerintahan Kesultanan Demak, kota ini menjadi saksi bisu perjuangan para wali songo dalam menyebarkan ajaran Islam melalui pendekatan budaya dan kearifan lokal. Demak menawarkan berbagai destinasi wisata yang tidak hanya memukau secara visual, tetapi juga penuh dengan makna sejarah dan spiritual. Berikut 3 destinasi wisata sejarah dan religi di Demak, Jawa Tengah. Destinasi wisata religi di Demak yang pertama dan paling populer adalah Masjid Agung Demak. Masjid ini tidak hanya menjadi pusat ibadah, tetapi juga menyimpan sejarah panjang sebagai salah satu pusat penyebaran Islam di Jawa. Terletak di Desa Kauman, Kecamatan Bintoro, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, tempat ini selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan baik pada hari biasa maupun hari libur. Keindahan dan nilai sejarah yang dimiliki Masjid Agung Demak memberikan pengalaman berbeda bagi setiap pengunjung, menjadikannya sebagai tempat yang wajib dikunjungi ketika berada di kota Demak. Sebelumnya, banyak orang mengira bahwa Masjid Agung Demak didirikan oleh para Sunan Wali Songo. Namun menurut sejarah, masjid legendaris ini sebenarnya didirikan oleh Raden Patah, Raja pertama Kesultanan Demak. Masjid ini dipercayai sebagai tempat berkumpulnya para sunan yang menyebarkan agama Islam di berbagai daerah di Pulau Jawa. Sejarah berdirinya Masjid Agung Demak tidak lepas dari peran Raden Patah yang memerintahkan pembangunannya sebagai simbol berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. Kerajaan Demak sendiri merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, dan masjid ini menjadi cikal bakal kerajaan Blagahwangi Bintoro. Kompleks Masjid Agung Demak tidak hanya terdiri dari bangunan masjid, tetapi juga mencakup makam para raja Kesultanan Demak, termasuk Raden Patah dan Sultan Trenggana. Makam-makam ini menjadi tempat ziarah bagi banyak orang yang ingin menghormati jasa-jasa para tokoh penting dalam sejarah Islam di Jawa. Selain itu, di sekitar masjid juga terdapat museum yang menyimpan berbagai peninggalan bersejarah, termasuk gambar-gambar yang menceritakan perkembangan Masjid Agung Demak dari masa ke masa. Dari segi arsitektur, Masjid Agung Demak memiliki keunikan tersendiri. Masjid ini didirikan pada tahun 1478 Masehi oleh Raden Patah bersama para Sunan Wali Songo. Selain digunakan sebagai tempat ibadah, masjid ini juga berfungsi sebagai tempat berkumpulnya para sunan untuk berdakwah. Hal ini memberikan nilai filosofi yang kuat pada bangunan masjid. Desainnya yang khas menggabungkan unsur tradisional Jawa dengan sentuhan Islami, menciptakan perpaduan yang harmonis dan penuh makna. Salah satu ciri khas arsitektur Masjid Agung Demak adalah atapnya yang berbentuk limas menyerupai piramida. Atap ini terdiri dari 3 tingkatan yang melambangkan akidah Islamiyah, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Selain itu, menara masjid yang menjulang tinggi juga menjadi daya tarik tersendiri. Menara ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengeras suara untuk azan, tetapi juga menambah estetika bangunan masjid. Di dalam masjid, pengunjung dapat melihat tiang-tiang penyangga yang kokoh. Tiang ini merupakan pemberian dari Prabu Brawijaya V, seorang tokoh terhormat dari Kerajaan Majapahit. Kata Soko berasal dari bahasa Jawa yang berarti tiang penyangga, sementara Majapahit merujuk pada asal-usul tiang tersebut. Keberadaan Soko Majapahit ini menambah nilai sejarah dan keunikan Masjid Agung Demak. Suasana di dalam masjid terasa sangat etnik dan penuh dengan nuansa sejarah. Pengunjung dapat merasakan aura kerajaan Demak yang masih terasa kental dipadukan dengan sentuhan Islami yang mendalam. Selain itu, kompleks masjid juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti museum dan area makam yang membuatnya menjadi destinasi wisata religi yang lengkap. Bagi yang ingin mengunjungi Masjid Agung Demak, lokasinya berada di Jalan Masjid Agung nomor 1, Kauman Demak, Jawa Tengah. Masjid ini buka sepanjang hari untuk kegiatan ibadah, namun disarankan untuk datang pada waktu-waktu yang tidak mengganggu aktivitas keagamaan. Pengunjung juga diperbolehkan mengambil gambar selama berwisata sehingga dapat mengabadikan momen berharga di tempat yang penuh sejarah ini. Masjid Agung Demak bukan hanya sekedar tempat ibadah, tetapi juga merupakan simbol perjuangan dan penyebaran Islam di Jawa. Keindahan arsitekturnya, nilai sejarah yang kuat, serta suasana spiritual yang kental membuatnya layak dikunjungi oleh siapapun. Bagi pencinta wisata religi, Masjid Agung Demak adalah destinasi yang sangat direkomendasikan baik untuk dikunjungi bersama keluarga maupun teman.
Ketika mengunjungi Masjid Agung Demak, kurang lengkap rasanya kalau belum memasuki area museumnya. Di area Masjid Agung Demak terdapat sebuah museum yang selalu dipadati oleh pengunjung dari berbagai daerah. Selain karena letaknya yang berdekatan dengan Masjid Agung Demak, museum tersebut juga menyimpan berbagai macam peninggalan bersejarah. Museum Masjid Agung Demak buka setiap hari dari pukul 8 pagi hingga jam 4 sore. Pengunjung tidak perlu mengeluarkan biaya tiket masuk karena museum ini dapat diakses secara gratis. Hal ini membuat museum semakin ramai dikunjungi oleh wisatawan baik dari dalam maupun luar daerah. Di dalam museum, berbagai koleksi bersejarah terkait Masjid Agung Demak termasuk benda-benda peninggalan Wali Songo tertata rapi dan terawat di sini. Salah satu yang paling menarik perhatian dari koleksi museum ini adalah Saka Guru atau tiang utama penyangga bangunan Masjid Agung Demak yang asli. Saka Guru ini disimpan dalam kotak kaca dan terdiri dari 4 tiang berbahan kayu jati. 3 diantaranya memiliki tinggi sekitar 7 meter. Keempat tiang ini disusun oleh 4 anggota Wali Songo, yaitu Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Kalijaga dengan tata-tatanya yang terkenal. Saka Guru yang berada di museum ini merupakan bagian bawah yang telah diganti setelah renovasi masjid pada tahun 1982. Sementara bagian atasnya yang setinggi 10 meter masih asli dan berada di dalam masjid. Selain Saka Guru, museum ini juga menyimpan pintu beledek yang dulunya merupakan pintu utama Masjid Agung Demak. Pintu ini menjadi benda tertua di museum dan dibuat oleh Ki Ageng Selo, murid dari Sunan Kalijaga. Pintu beledek terbuat dari kayu jati dan dihiasi dengan ukiran bergambar 2 kepala naga. Konon gambar tersebut merupakan representasi petir yang berhasil ditangkap oleh Ki Ageng Selo. Pintu ini juga menjadi candra sengkala atau penanda tahun berdirinya Masjid Agung Demak, yaitu tahun 1388 Soka. Tidak hanya itu, museum ini juga menyimpan berbagai benda bersejarah lainnya yang memiliki nilai tinggi. Di antaranya adalah umpak atau pondasi, Al-Quran tulisan tangan Sunan Bonang, gentongkong atau tempat minum pada masa Kesultanan, kentongan, beduk peninggalan zaman Belanda, dan beduk karya Sunan Kalijaga dari abad ke-15. Selain itu, terdapat pula pintu makam Kesultanan Serambi Majapahit, foto-foto Bupati dan Adipati Demak, lampu romyang atau lampu masjid zaman dahulu, kap lampu pemberian Hamengkubuwono, batu bata yang ditemukan saat rekonstruksi, alap-alap sumber nyawa atau senjata milik Sunan Kudus, prasasti tahun pembuatan sumur, serta koleksi gambar dan foto Masjid Agung Demak dari masa ke masa. Keberadaan museum ini menambah kekayaan wisata religi di Masjid Agung Demak. Pengunjung tidak hanya dapat menikmati keindahan arsitektur dan suasana spiritual masjid, tetapi juga dapat mempelajari sejarah panjang penyebaran Islam di Jawa melalui benda-benda peninggalan yang tersimpan di museum. Bagi yang tertarik dengan sejarah dan budaya, museum ini menjadi tempat yang wajib dikunjungi untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam tentang peran Masjid Agung Demak dan para Wali Songo dalam perkembangan Islam di Nusantara. Selain Masjid Agung Demak, salah satu destinasi wisata sejarah dan religi yang populer di Demak, Jawa Tengah adalah makam Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga merupakan salah satu dari 9 Wali Songo yang berperan penting dalam penyebaran ajaran Islam di Pulau Jawa. Sunan Kalijaga yang memiliki nama asli Raden Said adalah salah satu dari Wali Songo yang berperan besar dalam menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Beliau adalah putra dari Tumenggung Wilatikta, Bupati Tuban, dan Dewi Nawangrum. Selain dikenal dengan nama Sunan Kalijaga, beliau juga memiliki beberapa nama lain seperti Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, Ki Dalang Sida Brangti, dan Raden Abdurrahman. Sunan Kalijaga mulai dakwahnya di Cirebon, tepatnya di desa Kalijaga, sebelum kemudian menyebarkan Islam ke daerah Pamanukan dan Indramayu. Beliau dikenal dengan metode dakwah yang unik, yaitu melalui pendekatan seni dan budaya. Sunan Kalijaga menggunakan media seperti pertunjukan wayang, ukiran, gamelan, lagu, dan pakaian untuk menyampaikan ajaran Islam.
Hal ini membuat dakwahnya mudah diterima oleh masyarakat Jawa pada masa itu. Kompleks makam Sunan Kalijaga terletak di Desa Kadilangu, Kecamatan Demak Kota, Kabupaten Demak, sekitar 2 km di sebelah tenggara kota Demak atau 3 km dari Masjid Agung Demak. Lokasinya yang berada di pesisir pantai utara Jawa Tengah membuatnya mudah diakses oleh para peziarah dan wisatawan. Kompleks makam ini terdiri dari bangunan masjid dan makam yang berada dalam satu kawasan, mencerminkan pola tata letak masjid dan makam khas Jawa pada masa itu. Masjid Kadilangu yang terletak di kompleks makam memiliki arsitektur khas Jawa dengan atap tumpang atau susun tiga, mirip dengan masjid-masjid kuno lainnya di Jawa. Sementara itu, makam Sunan Kalijaga memiliki bentuk jirat kuno dengan variasi seperti gada, kurawal, dan matahari. Kompleks pemakaman ini disusun dalam beberapa halaman yang dipisahkan oleh tembok, dengan makam utama Sunan Kalijaga berada di halaman paling belakang. Makam ini dikelilingi oleh makam keluarga dan keturunannya, termasuk makam istrinya, putra-putrinya, ayahnya, dan adiknya. Untuk memasuki makam Sunan Kalijaga, peziarah harus melewati 3 pintu gerbang sebelum tiba di Gedung Kasunan, tempat makam Sunan Kalijaga berada. Di dalam Gedung Kasunan terdapat cungkup atau bangunan makam Sunan Kalijaga dan istrinya. Peziarah dapat berdoa di dekat cangkup ini, sementara makam-makam lain yang berada di luar Gedung Kasunan merupakan makam ahli waris Sunan Kalijaga yang telah dibuktikan dengan surat silsilah. Salah satu daya tarik utama di kompleks makam Sunan Kalijaga adalah keberadaan 2 gentong bertuah yang telah berusia ratusan tahun. Gentong pertama yang disebut Padasan awalnya digunakan sebagai tempat air wudhu, sedangkan gentong kedua yang disebut Pedaringan digunakan untuk menyimpan beras. Setelah Sunan Kalijaga wafat, kedua gentong ini dijadikan tempat penampung air yang kemudian disuguhkan pada peziarah. Air dari gentong ini diyakini memiliki berkah dan khasiat, sehingga banyak peziarah yang mengambilnya untuk dibawa pulang. Air tersebut sering digunakan untuk berbagai keperluan, seperti tradisi siraman pengantin atau membersihkan rumah yang dianggap terkena gangguan makhluk halus. Selain gentong bertuah, kompleks makam Sunan Kalijaga juga menyimpan berbagai peninggalan bersejarah lainnya, seperti ukiran-ukiran kuno, prasasti, dan benda-benda yang digunakan oleh Sunan Kalijaga semasa hidupnya. Hal ini menjadikan kompleks makam ini tidak hanya sebagai tempat ziarah, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran sejarah dan budaya Islam di Jawa. Nah, itu dia 3 destinasi wisata sejarah dan religi di Demak, Jawa Tengah. Bagaimana Tribuners, tempat mana yang paling menarik? Tulis di kolom komentar ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.